Tragedi Kawah Sinila tahun 1979, tragedi kelam yang menelan korban jiwa hingga 147 orang meninggal, dataran tinggi Dieng, negeri para dewa. Halo para sobat TV Kuno, apakah kalian pernah ada yang pergi liburan ke kawasan wisata dataran tinggi Dieng? Dataran tinggi Dieng merupakan sebuah daerah yang terletak di antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Berada pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, membuat suhu rata-rata di dataran tinggi Dieng sangat sejuk dan bahkan sampai membuat kita kedinginan, dan pada saat tertentu di musim kemarau, di dataran tinggi Dieng ini bahkan bisa mencapai suhu -2 derajat Celcius. Pada saat inilah sering muncul salju. Salju ini disebut embun upas oleh warga sekitar. Dataran tinggi Dieng merupakan salah satu daerah wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Karena berada di ketinggian, pemandangan alam di dataran tinggi Dieng ini sangatlah menakjubkan. Namun, di balik semua keindahan alamnya, dataran tinggi Dieng rupanya pernah menyimpan sebuah kisah tragis, yang dikenal dengan nama Tragedi Sinila 1979. Dataran tinggi Dieng sebenarnya merupakan kompleks gunung api purba yang berada di Jawa Tengah, yang ditandai dengan terdapatnya beberapa kawah aktif, seperti Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Kawah Candradimuka, Kawah Timbang, dan Kawah Sinila. Sejak tahun 1600, Gunung Dieng Purba ini kerap menunjukkan aktivitasnya. Meski demikian, aktivitas vulkanik di Dieng lebih didominasi aktivitas letusan freatik atau hidrotermal. Selain itu, kawah yang ada di kawasan Dieng ini juga kerap mengeluarkan gas yang mengandung karbon dioksida atau beracun. Kali terakhir, peristiwa Dieng mengeluarkan gas beracun hingga menyebabkan 2 korban jiwa meninggal dunia pada tanggal 12 Maret tahun 2022 lalu. Sebelum kejadian tahun 2022 lalu ini, dahulu pada tanggal 20 Februari tahun 1979, ada peristiwa yang sangat tragis yang merenggut ratusan korban jiwa, akibat gas beracun yang berasal dari letusan Kawah Sinila dan Kawah Timbang yang terjadi di kawasan dataran tinggi Dieng ini. Kejadian itu bermula, Kawah Sinila yang berada di sebelah timur Kawah Timbang mengalami erupsi. Diawali dengan gempa vulkanik yang cukup kuat dan terus-menerus selama beberapa hari, yang disertai dengan suara dentuman yang sangat keras sekali. Efek gempa dari aktivitas vulkanik Kawah Sinila tersebut mengakibatkan Kawah Timbang yang berdekatan dengan Kawah Sinila reaktif, dan tidak diketahui sebelumnya, ternyata Kawah Timbang mengandung gas beracun yang tersimpan di dalamnya, yaitu hidrogen sulfida atau metana konsentrasi tinggi. Akibat erupsi Kawah Sinila tersebut, membuat warga desa sekitar berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri, termasuk para warga yang berada di Desa Kepucukan. Desa Kepucukan adalah desa yang berjarak kurang dari 1 km dari Kawah Sinila yang erupsi. Karena jarak yang begitu dekat dengan Kawah Sinila, hal itu membuat warga Desa Kepucukan berhamburan menyelamatkan diri ke arah barat, untuk menghindari erupsi Kawah Sinila tersebut. Namun tiba-tiba, dalam perjalanan mereka menyelamatkan diri dari letusan Kawah Sinila,
Justru mereka malah terjebak oleh gas hidrogen sulfida, yang keluar melalui rekahan di sekitar kawah timbang, yang sebelumnya tidak diketahui oleh para warga. Rekahan yang terjadi di kawah timbang ini, diakibatkan karena gempa yang berasal dari letusan kawah Sinila tadi, dan akibat gas hidrogen sulfida tersebut, sebanyak 147 orang warga yang sedang berusaha menghindari letusan kawah Sinila, justru harus meninggal dunia akibat menghirup gas beracun dari kawah timbang tersebut. Sungguh kejadian ini sangat mengenaskan sekali. Menurut para peneliti, gas beracun hidrogen sulfida adalah sebuah gas yang tidak berwarna, berbau seperti telur busuk, bersifat iritan pada mata dan saluran pernafasan, serta akan mematikan saraf penciuman sehingga tidak bisa mencium aroma apapun lagi. Dan jika gas beracun hidrogen sulfida ini pada konsentrasi tinggi, maka akan sangat berbahaya jika terhirup, yang bisa sampai menyebabkan kematian. Dari hasil penelitian tersebut, maka tidak heran jika hanya dalam beberapa menit saja, banyak dari warga yang menghirup gas beracun tersebut yang tiba-tiba tergeletak di jalanan, dan akhirnya mereka meninggal dunia. Coba bayangkan saja kalian berada di posisi mereka saat itu. Kalian yang sedang kebingungan berlari untuk menyelamatkan diri dari letusan kawah Sinila, namun justru harus dihadapkan dengan munculnya gas yang sangat beracun dengan tiba-tiba, yang sampai bisa mengakibatkan nyawa menghilang. Sungguh tragedi ini sangat ironis sekali. Saya yang membayangkan saat berada di tengah-tengah kejadian tersebut, sampai bisa membuat badan ini bergetar dan merinding sekali. Semenjak peristiwa yang sangat tragis tersebut, Desa Kepucukan akhirnya dikosongkan oleh pemerintah, dan para warganya diminta untuk bertransmigrasi ke Pulau Sumatera. Peristiwa kawah Sinila ini menjadi bencana besar dan mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk Presiden Soeharto, yang pada saat itu ikut turun langsung meninjau keadaan para warga yang selamat ke lokasi pengungsian. Tragedi ini sangat memilukan dan menjadi mimpi buruk bagi para warga Desa Kepucukan, sekaligus menjadi pengingat bagi para warga dataran tinggi Dieng, dan menjadi bukti sejarah kebencanaan bagi bangsa Indonesia, bahwa dahulu pernah ada bencana alam dahsyat yang memakan banyak korban jiwa. Di balik keindahan alam di kawasan wisata dataran tinggi Dieng ini, ternyata Dieng juga menyimpan sebuah tragedi yang kelam yang dahulu pernah ada, kisah yang menggemparkan dan memakan banyak korban jiwa. Dan dari kisah itu, kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, dan juga bisa menjadi sebuah pengingat, bahwa alam yang kita tempati ini bisa menimbulkan bencana sewaktu-waktu. Dan untuk para Sobat TV Kuno, kalian juga harus terus ingat untuk selalu mendukung channel ini, dengan cara like, komen, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.